Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi, kami di sini akan mempresentasikan mengenai enzim lipase, yaitu enzim yang memecah atau menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, di sini kami adalah kelompok 10. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, ada Muhammad Cabib, ada Salsa Kutronada, Anissa Amelia Zara, dan Ratih Sanggawati. Nah, jadi apa sih itu enzim? Enzim sendiri itu merupakan biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Adanya enzim ini itu bisa mengikuti proses reaksi biologis di dalam tubuh tanpa ikut bereaksi dengan substrat atau komponen yang dapat dipecah oleh enzim itu. Kemudian definisi dari enzim lipase ini sendiri itu merupakan enzim yang dihasilkan oleh pankreas untuk memecah makanan yang dikonsumsi, yang mana bekerja untuk menghidrolisis lemak dan minyak atau lipid. Nah, enzim lipase ini berfungsi untuk memecah zat lemak dalam makanan yang nanti masuk ke tubuh agar lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Karena lipid itu sendiri kan tidak dapat di dicerna atau tidak dapat larut dalam air gitu. Jadi harus dirubah ke molekul yang lebih kecil. Umumnya diproduksi saat tubuh mendapatkan asupan lemak. Fungsi utama enzim ini adalah menghidrolisis trigliserida, yaitu lemak ataupun minyak, atau memecah ikatan ester menjadi asam lemak dan gliserol yang dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, enzim lipase ini sendiri merupakan enzim yang dapat menghidrolisis rantai panjang trigliserida. Enzim ini juga memiliki potensi untuk digunakan memproduksi asam lemak, yang merupakan prekursor berbagai industri kimia. Lipase diklasifikasikan sebagai enzim hidrolase yang menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas, gliserida parsial atau monogliserida, digliserida, dan gliserida. Jadi dari manakah enzim lipase ini dihasilkan? Nah, enzim lipase ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari atau 2 denum. Nah, enzim ini dihasilkan oleh lambung, namun jumlahnya hanya sedikit. Cara kerjanya yaitu memecah lipid, lemak, dan minyak, yang mana dia adalah senyawa dengan molekul kompleks yang berukuran besar. Nah, itu harus dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil, molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Karena asam lemak dan gliserol itu tidak dapat larut dalam air, sehingga pengangkutannya dilakukan oleh limfa atau cairan getah bening, yang mana limfa ini tidak dapat mengangkut lipid, makanya tadi memang harus dipecah dulu menjadi asam lemak dan gliserol. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Alur metabolisme lipid. Di sini ada alur metabolisme lipid. Lanjut, next. Alur metabolisme lipid ini atau lemak dalam tubuh dimulai di dalam mulut dan dicampur dengan air ludah dan dicampur dengan enzim lipase linguan yang terdapat dalam kelenjar air liur. Setelah itu, lipid masuk ke dalam esofagus dan di dalam esofagus lipid tidak mengalami proses metabolisme. Kemudian ke lambung. Di dalam lambung dengan bantuan enzim lipase lingual dalam jumlah terbatas, mulai proses hidrolisis trigliserida menjadi digliserida dan asam lemak. Dan proses metabolisme lipid ini terbatas sebab di fase lambung hanya dapat melakukan hidrolisis dalam jumlah terbatas. Lalu masuk ke dalam usus halus bahan empedu dari kantong empedu mengemulsi lipid. Enzim lipase yang berasal dari pankreas dan di dinding usus halus menghidrolisis lipid atau lemak dalam bentuk emulsi menjadi gliserida, monogliserida, gliserol, dan asam lemak. Fosfolipida yang berasal dari pankreas juga menghidrolisis fosfolipid menjadi asam lemak dan lisofosfolipid dan dari usus halus lemak yang telah mengalami proses hidrolisis masuk ke dalam proses metabolisme lipid. Lanjut, saya serahkan kepada teman saya, Salsa Kutrunada.
Ya, berikut adalah alur aktivasi enzim lipase. Seperti itu gambarnya. Nah, untuk alur aktivasi enzim lipase ini, enzim lipase dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak diaktifasi oleh hormon-hormon seperti epinefrin, norepinefrin, glukagon, dan adrenokortikotropik. Hormon-hormon tersebut merangsang reseptor 7TM yang mengaktifasi adenilat siklase sehingga CAMP meningkat, yang akan mengaktifkan protein kinase A. Selanjutnya, mengaktifkan lipase dengan cara fosforilasi. Fosforilasi sendiri adalah penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain. Fosforilasi dapat meningkatkan efisiensi katalitik enzim, mengubahnya menjadi bentuk aktifnya dalam satu protein. Sementara fosforilasi enzim yang lain akan mengubahnya menjadi bentuk inaktif yang secara intrinsik tidak efisien. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Enzim yang terlibat dan fungsinya. Enzim yang terlibat dalam metabolisme lipid adalah enzim lipase. Menurut Mingru YUDKK, lipase merupakan kelompok enzim yang secara umum berfungsi dalam hidrolisis triacylglycerol trigliserida untuk menghasilkan asam lemak rantai panjang dan gliserol. Lipase merupakan salah satu enzim yang telah diaplikasikan pada proses industri, baik industri pangan maupun non-pangan. Lipase dikenal sebagai lipolitik enzim dan didefinisikan sebagai hidrolase ester asam lemak berantai panjang. Lipase berfungsi sebagai katalis pada reaksi hidrolisis triacylglycerol dan ester selain dari asilglycerol. Berdasarkan fungsi dari fisiologisnya, enzim lipase mempunyai peranan penting menghidrolisis lemak dan minyak menjadi asam lemak dan gliserol yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Enzim lipase ini dapat memecah ikatan ester hingga menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya saya kepada kawan saya. Yang terakhir yaitu reaksi yang terjadi pada alur metabolisme. Lipase diklasifikasikan sebagai enzim hidrolisis yang menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak, monogliserida, dan gliserida. Di bawah ini ada reaksi yang terjadi. Trigliserida dihidrolisis oleh enzim lipase. Yang kedua yaitu ada hidrolisis trigliserol yang dibantu dengan air dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi hidrolisis mengakibatkan lemak dan minyak atau trigliserol berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Karena reaksi hidrolisis mengakibatkan kerusakan lemak dan minyak, hal itu bisa terjadi karena sejumlah air dalam lemak dan minyak tersebut. Ini ada reaksi antara residu ACP atau grup bermuatan negatif memungkinkan residu tersebut untuk bertindak sebagai basis umum yang dapat menangkap sebuah proton dari gugus hidroksil situs aktif serin, sehingga dihasilkan ion alkoksida yang nukleofik terhadap residu serin untuk menyerang gugus karbonil substrat ester membentuk perantara asil enzim. Komponen penting lainnya untuk mekanisme katalitik adalah oksianion Hall yang terdiri dari donor ikatan H, kebanyakan ikatan kelompok N strip H. Lubang oksianion membantu untuk menstabilkan reaksi antara selama katalis ketika oksigen karbonil membawa muatan parsial negatif. Ini reaksi aktivasi enzim lipase secara umum. Next.
Next. Reaksi di atas bisa kita jelaskan melalui proses hidrolisis triasil gliserol hidrolase dimulai dari serangan nukleofilik oleh residu aktif asam amino serin pada gugus karbonil ester atau lemak. Serin, histidin, dan asam aspartat membentuk triad katalitik dalam molekul lipase bila tidak ada substrat histidin 156 tidak mengandung proton, akan tetapi berada dalam posisi siap menerima proton dari gugus NOH serin 77. Setelah diserang oleh serin, gugus karbonil C rangkap 2O pada ester yang awalnya rangkap menjadi ikatan C rangkap tunggal O, sehingga membentuk senyawa tetrahedral. Setelah itu terbentuk senyawa intermediat yang disebut dengan kompleks asil enzim, di mana sebagai substrat terikat pada enzim. Senyawa asil enzim pada mekanisme ini adalah residu serin yang mengikat gugul asil R-CO pada molekul substrat. Proses ini juga disebut asilasi. Residu aktif serin terus-menerus mengambil gugus asil pada lemak. Hal ini bisa mengakibatkan molekul lemak yang awalnya mengikat gugus asil digantikan oleh H sehingga menjadi OH. Ini yang menyebabkan terbentuknya produk gliserol pada proses hidrolisis lemak. Senyawa intermediat asil enzim yang terbentuk residu serin yang mengikat gugus asil dari substrat selanjutnya mengalami deasilasi. Histidin 156 bertindak sebagai nukleofilik yang menyerang ikatan karbonil pada senyawa asil enzim. Hal ini mengakibatkan ikatan karbonil pada asil enzim menjadi ikatan tunggal sehingga terbentuk tetrahedral. Setelah terbentuk tetrahedral, gugus asil yang terikat pada O-serin dapat lepas dengan mudah sehingga terbentuk produk hidrolisis yang kedua yaitu asam lemak. Baik, itu tadi penjelasan kami mengenai studi kasus enzim lipase, yang mana enzim lipase ini berfungsi untuk memecah lipid, minyak, ataupun lemak, itu menjadi senyawa dengan molekul yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya dan kelompok saya, izin pamit undur diri. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih semuanya.